kelompok 2. Di sini kami akan mendramai dengan tema pola asuh yang berulang dan harapan tekanan orang tua. Begitu kan teman-teman? Iya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Alvinia Hernanda dengan NIM 2307011060 berperan sebagai anak pertama. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Sarafina Romanjani Hadian dengan NIM 2307011056. Di sini saya sebagai tantenya. Halo semuanya, aku Diva Berliana Yudiva Aulia dengan NIM 41 berperan sebagai Sinta, anak kedua. Halo, perkenalkan nama aku Sunita Rahayu Putri dengan NIM 2307011072. Di sini aku berperan sebagai ibu. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama aku Eka Kurniarianto dengan NIM 2307011071. Aku berperan sebagai nenek. Halo, perkenalkan nama aku Natasha Imadumolikia dengan NIM 2307011040. Di sini saya sebagai narator. 2 tahun yang lalu, Rani mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri yang menjadi harapan besar bagi ibunya. Ia sudah berusaha belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun, hasil yang didapat tidak sesuai harapan. Kegagalan itu bukan hanya menjadi beban bagi Rani, tetapi juga meninggalkan kekecewaan yang mendalam bagi sang ibu. Ibu, Ya, masuk. Bu aku masuk ya. Iya. Ada apa, Rani? Mau Oh iya, kemarin ujian ya? Gimana? Ujiannya lancar? Pengumuman lolos tidaknya hari ini kan? Iya Bu, kalau untuk ujiannya alhamdulillah aku kemarin lancar. Kalau untuk tesnya hasilnya Kok bisa nggak lolos? Apa maksudnya kamu ini nggak lolos? maaf Bu, aku sudah berusaha. Tapi ya kita nggak tahu kan sampai gitu. Berusaha gimana? Tetangga sebelah aja bisa loh masuk kedokteran UNER. Masa kamu aja nggak bisa? Kamu itu belajar apa enggak sih? Biasanya keluar malam terus main sama teman-teman. Kalau tetangga mikirnya yang enggak gimana? Aku belajar Bu, aku keluar malam juga belajar, aku keluar sama teman-teman juga belajar. Aku di rumah tuh jenuh, belajar di rumah, lihat kamar, lihat itu aja. Makanya aku keluar. Aku juga belajar. Emang ibu kira aku nggak pernah belajar? Belajar terus. Kok bisa sih kamu masih bantah? Ngeyel terus sudah dibilangin ibu. Ini aja eligible kamu gak masuk loh. UTBK gak lolos. Ibu kemarin udah belikan soal latihan kamu. Mahal itu 300 ribuan. Ibu tuh maunya kamu jadi yang terbaik. Malu dong ibu kalau misalnya ibu ngumpul saat arisan sama tangga-tangga ibu. Mereka pada ngomongin anak-anak mereka yang keterima PTN. Bener-bener kecewa sama kamu tadi. Maaf Bu. Waktu berlalu, tetapi rasa kecewa itu tidak pernah benar-benar hilang. Tanpa disadari, ibu mulai menaruh harapan yang sangat besar kepada Sinta, anak keduanya. Harapan yang dulu gagal diwujudkan oleh Rani, kini dibebankan kepada adiknya. Sinta, kamu belajar? Sinta, kamu belajar? Sinta, kamu belajar? Iya Bu, ada apa? Iya Bu, ada apa? Kamu ujianmu kapan? Lusa-lusa Bu. Terus gimana? Persiapan ujian kamu lancar? Ini aku masih berusaha buat memahami, buat belajar.
Pokoknya kamu besok harus bisa masuk ke kedokteran UNER PTN supaya ibu pas arisan nggak malu lagi karena anak ibu udah masuk ke PTN, ke kedokteran. Padahal aku kan pengennya jurusan desain, Bu. Kamu kok tiba-tiba milih desain sih? Karena aku kan suka gambar. Passionku juga suka gambar gitu. Kamu kan dari awal kan udah persiapan kedokteran. Ibu udah beliin buku-buku kamu pelatihan kedokteran buat ujian. Kenapa kamu milih desain? Tapi kan enak desain, Bu. Kalau desain nanti aku bisa jadi seniman. Terus nanti itu aku bisa buka galeri. Terus kan bisa jadi pameran. Sinta, kamu gimana sih? Di kedokteran itu kamu jelas loh alurnya. Kamu bisa setelah lulus kedokteran, kamu bisa S2, kamu bisa milih profesi, kamu bisa milih spesialis. Alurnya jelas, kamu bisa kerja jadi anak terpandang, bermanfaat bagi masyarakat. Dan salarinya juga oke loh. Terus kalau kamu jadi seniman, kamu mau jadi apa? Desain itu alurnya nggak jelas loh. Tapi kan kalau kedokteran itu juga susah, Bu. Buat kemampuanku kan ada di desain. Tapi kalau desain kan nanti aku bisa buka galeri, terus aku bisa buka pameran, dan itu uangnya juga lumayan, Bu. Kau pikir kamu ngumpulin orang-orang yang mau tertarik sama karya seni kamu itu dari mana? Kamu pikir gampang ngumpulin klien yang mau lihat pameran kamu itu, yang tertarik sama hal-hal seni itu? Kamu pikir mudah? Tapi kan kalau kedokteran metode belajarnya susah, Bu, apalagi kedokteran. Coba bayangin, kedokteran tuh pasti kayak dari seluruh tubuh itu dipelajarin semua, dan kemampuanku juga belum sampai situ. Perbandingan seringkali dianggap sebagai cara untuk memotivasi anak. Namun, tanpa disadari, perbandingan dapat meninggalkan luka. Bagi Rani, setiap kali namanya disebut sebagai contoh kegagalan, rasa percaya dirinya semakin terkikis. Makanya kamu harus belajar, jangan kayak kakak kamu. Ibu apa sih salah bawa aku? Apa? Kenapa? Kan emang pada kenyataannya benar. Kamu Kenapa gagal selalu aku masuk jadi PTN. contoh buruknya? Kenyataannya benar, kamu gagal lulus PTN dan bikin malu ibu di depan teman-teman ibu. Ibu nggak pernah jaga perasaan aku. Hah? Kamu pernah mikir gak sih berapa biaya yang ibu keluarin untuk lesin kamu masuk ke kedokteran UNER? Kamu pernah mikir berapa semuanya? Ibu nggak pernah mikir. Aku malu. Ibu bilang ke tetangga, ibu bilang ke tante, ibu bilang ke semua keluarga, bahkan di depan adik sendiri. Ibu nggak mikir malunya aku. Kamu tahu kan, ibu ini juga kerja mati-matian. Lihat bapak kamu itu di Singapura, nggak pulang-pulang, kerja cari duit. Tapi ibu mikir nggak sih? Aku tuh malu. Mikir nggak? Kakak ini sama ibu sama aja. Aku jadi belajar nih nggak bisa konsen. Tuh, ibu mikirin nggak? Ada kayak gitu. Pernah nggak mikir? Nggak pernah mikir. Punya anak dua, nggak tahu diri semua. Di balik tuntutan untuk menjadi anak yang sukses, Sinta menyimpan kebingungan yang tidak pernah ia ungkapkan. Ia berada di antara dua pilihan, mengikuti keinginannya sendiri atau memenuhi harapan ibunya. Semakin lama, tekanan itu membuatnya kehilangan arah. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Sinta, kamu ngapain sih sendirian? Lagi merenung, tante. Emang kamu kenapa? Ada yang dijadiin ya? Di rumah ibu selalu bertengkar, berantem cuma gara-gara nilai.
kayak gitu. Tapi kamu udah bilang belum sama ibu? Emang apa sih yang kamu pikirin? Ya gak berani lah tante. Ya aku pengen, aku cuma pengen masuk jurusan desain. Terus? Tapi ibu nggak bolehin dan harus mau wujudin gara-gara kakak dulu nggak masuk ke kedokteran. Terus sekarang bilang yakin aku harus masuk ke kedokteran online, harus di PTN. Karena kalau enggak itu bakal kecewa. Tapi aku nggak pengen ya di desain. Aku bingung. Aku harus apa ya? Kalau itu emang kayak gitu, keras kepala. Tapi kamu udah bilang nggak sama ibu kalau kamu tuh pengennya desain? Kan kalau kuliah itu nggak semena-mena apa yang dia mau. Kemarin aku udah bilang ke sini, kan ada lo yang besar itu, tapi ibu bilang, kamu kalau ke desain mau jadi apa? Emang untuk masa depan bakal ya pokoknya buat masa depan emang terjamin, pokoknya gitu. Wah, kamu tuh parah banget sih. Kayak gitu. Jadi sekarang ibu nggak tahu, aku nggak tahu mau jadi apa. Saya kan dan ya sekarang nggak tahu. Tekanan yang terus dipendam akhirnya mencapai batasnya. Ketika seseorang terlalu lama menahan perasaan, emosi yang tersimpan bisa meledak sewaktu-waktu. Hari itu, Sinta tidak lagi mampu memendam semuanya sendirian. Ibu, aku mau ngomong deh. Apa? Masalah kakak. Emangnya kenapa kakakmu? Kakak itu menekan semua anak-anaknya gitu loh Bu. Aku kasihan deh lihat anak-anaknya. Mereka gimana emangnya? Masa iya Sinta itu kan mau kuliah, mau ambil desain. Masa disuruh sama kakak ambil kedokteran? Kan kasihan Sintanya. Terus ibu harus gimana dong? Coba deh ibu bujuk kakak gitu biar nggak terlalu memaksakan Cinta. Aku tadi soalnya lihat Cinta kayak mau nangis gitu loh Bu. Dia udah hilang arah, udah nggak tahu mau gimana, mau milih desain tapi kakak suruhnya kedokteran. Jadi sebenarnya dia itu mau desain, cuma disuruh kakakmu ke kedokteran. Iya Bu, kayak gitu. Coba nanti ibu bilangin sih. Tapi gimana ya? Kakakmu itu keras kepala sama kayak ayahmu. Sebenarnya ibu juga gak bisa nyalain dia. Dia itu gitu karena ibu yang nurunin kayak gitu. Dulu dia itu sama ibu tekan kalau nilainya kurang, nilainya turun, ibu marahi. Ya gimana lagi, coba nanti ibu bilangin deh. Kok bisa Bu? Loh, kan ibu ke aku nggak gitu. Kok ke kakak kayak gitu Bu? Ya kamu kan beda, kamu dulu pinter, mandiri. Kalau waktunya belajar ya belajar, nggak pakai disuruh. Beda sama kakakmu itu keras kepala. Dibilangin gini nggak mau, ngeyel, marah-marah. Tapi kasihan Bu, sekarang dampaknya ke anaknya. Sinta aja udah kayak hilang arah gitu. Masa ditekan terus sama kakak? Kan kasihan ya, Sinta kan juga punya pilihan hidupnya Bu. Ya sih, coba deh nanti ibu bilangin ke kakakmu. Ya ibu coba ya, bujuk-bujuk kakak. Kasihan banget tuh aku lihat Sinta. Sinta, Sinta, Apa Nek? coba sini sebentar.
Apa iya tadi benar? Katakan kamu tadi kamu nangis. Kamu tidak tahu. Kan mama tadi cerita kalau kamu tuh sebenarnya pengen masuk desain, cuma disuruh untuk masuk dengan kedokteran. Jadi kamu maunya gimana? Maunya anak desain. Kamu nggak mau masuk kedokteran. Pak nanti kamu nek bilang sama ibumu itu jangan nangis. Ini gimana bilanginnya? Nanti biar nenek yang bilang ke ibumu. Ya jangan nangis. Kamu udah makan belum? Nek makan dulu. Kamu boleh sedih tapi jangan dulu makan. Keberanian Sinta untuk berbicara membuat Rani ikut mengungkapkan perasaannya. Luka yang selama ini disimpan rapat akhirnya muncul ke permukaan. Untuk pertama kalinya, ibu mendengar bagaimana anak-anaknya merasakan tekanan yang selama ini ia berikan. Iya. Tapi kalau ibu marah, aku juga bisa. Kalau dapat kecewaan ibu gimana? Coba aja deh. Ya. Mau minta tanda tangan gimana? Tapi ibu jangan marah ya. Coba lihat coba. Tidak. Kok nilaimu jadi turun segini? Di kedokteran kamu nggak bisa loh nilai segini. Kemarin kan udah 95. Kenapa kamu nggak pernah hari nilai itu? Kan aku sebelumnya udah bilang pengen di desain. Kamu tuh gimana sih? Ibu kan sudah bilang di kedokteran itu jelas alur karirnya. Kamu kalau di desain kamu mau jadi apa? Nilai segini. Ibu tuh ya nggak pernah menghargai usahaku. Aku udah capek-capek mati-matian belajar. Ibu tuh cuma pengen kamu jadi sukses. Di kedokteran itu udah jelas. Itu yang ibu alurnya. mau. Kamu kalau mau di desain kamu mau jadi apa? Tapi aku jadi bingung, nggak tahu apa yang aku suka sekarang. Kalau di kedokteran itu jelas. Pokoknya kalau ibu mau ke kedokteran kamu harus bisa masuk ke kedokteran. Aku tuh ya nggak pernah cukup di mata ibu. Itu yang ibu mau. Kan ini aku udah mati-matian belajar. Ibu maunya cuma tanda tangan doang loh. Pokoknya ibu gak mau tanda tangan. Bahkan kamu dapat nilai segini loh. Kamu tuh gak pantas dapat tanda tangan. Cuma tanda tangan doang. Gak bisa. Pokoknya kalau nilai kamu segini ibu gak mau tanda tangan. Terus aku mau tanda tangan ke siapa? Ya gak bisa dong kamu nilainya segini terus. Kalau di kedokteran gimana? Cuma tanda tangan. Kamu harus mau masuk ke kedokteran dulu. Ibu gak mau tanda tangan kalau segini nilainya.
kedokteran itu yang terbaik buat kamu. Ya, tapi terbaik buat ibu, aku yang tertekan. Ibu itu nggak menekan, ibu cuma membimbing kamu agar kamu bisa masuk ke kedokteran. Ke kedokteran itu jelas loh alurnya, karirnya gimana. Kan kamu enak tinggal kuliah, nggak usah mikirin biaya dan lain-lain. Semuanya udah ibu yang cover sama bapak kamu. Tapi berat bu, berat. Aku nggak mampu, kemampuanku nggak sampai kedokteran itu. Tekanan itu bagus loh buat kamu di dunia kerja. Kalau kamu jadi seniman, kamu mau jadi apa? Leye-leye. Pokoknya ibu gak mau itu tanda tangan. Udah deh, ibu sibuk. Iya, iya. Besok aku kirim ya. Oh, gitu. Bentar. Tanda tangan, Ibu sama dia ada apa sih? ini loh kan, aku nggak mau tanda tangan buat ratu ujianku. Terus aku tanda tangan sama siapa kalau ibu nggak mau? Ibu kenapa lagi sih, Bu? Ada aja deh. Ini tuh lihat, nilai adik kamu segini. Masa sih segini? Kedokteran loh ini. Ini bagus, Bu. Ibu mau berharap berapa lagi? Ya Udah gak bisa bagus. dong segini. Kedokteran itu harus di atas 80. Kedokteran lagi. Terus sampai kapan sih kedokteran terus? Aku tuh pengennya kedokteran, bukan kedokteran. Itu kan yang terbaik buat kamu. Kenapa sih kamu nanya terus? Itu cuma kemauan ibu, cuma pengen jadi kedokteran. Tapi aku maunya desain, bukan kedokteran. Pokoknya ibu gak mau tanda tangan. Ibu mau kalau tanda tangan. Bu, udahlah ya, tanda tangan lah, Bu. Kasihan adik. Ibu tuh udah kecewa sama nilai kamu dulu. Kamu juga gak berhasil kan? Masa sih adik kamu juga ngecewain ibu kayak kamu dulu? Terus siapa yang mau jadi dokter di keluarga ini? Kan setiap orang tuh beda-beda, Bu. Kan ada passionnya masing-masing. Janganlah disuruh-suruh kayak gitu, Bu. Tahu tuh kak, aku tuh capek. Aku udah capek, bilangin tuh kak. Tahu tuh kak, bilangin coba kak. Aku tuh udah capek. Kedokteran dulu. Bu, Rani, kamu tuh jangan ikut campur. Bu, Ibu harus dengar. Yang capek itu bukan cuma Sinta aja. Aku di sini juga capek. Sejak aku gagal masuk PTN, Ibu tuh selalu bawa-bawa aku, selalu bawa-bawa namaku. Kayak aku tuh jadi anak yang mengecewakan, tau gak sih? Kesana ibu bilang aku gagal, kesini ibu bilang aku gagal, anak yang gagal. Rasanya tuh aku dihukum, tau gak sih? Dari semenjak aku gagal masuk PTN sampai detik ini. Ibu tahu nggak sih? Capek, tahu nggak? Capek. Ibu tuh cuma kecewa waktu itu aja. Tapi tahu nggak sih, Bu? Aku yang terus menanggung kecewa itu, Bu. Aku tuh sampai sekarang merasa apa harga diriku itu bisa berharga ya kalau prestasiku baik. Kalau aku masuk ke kedokteran, mungkin kalau waktu itu aku masuk ke kedokteran, ibu bangga sama aku. Ibu nggak ngungkit-ngungkit kesalahanku, ibu nggak kecewa sama aku. Ibu pernah nggak sih nanya gimana rasanya aku gagal masuk PTN waktu itu? Ibu pernah nggak sih? Kalau menurutku sih, ibu nggak pernah ya. Ibu cuma kecewa, cuma ngomong ke tetangga, cuma ngomong ke tante, ke saudara-saudara kalau aku gagal masuk PTN. Tapi ibu tuh nggak pernah nanya gimana perasaan kamu Rani gagal masuk PTN. Sedih, galau, nggak pernah itu tanya. Tahu tuh yang dipikirin kedokteran mulu. Emang ibu pernah nanyain aku pengen jadi apa, pengen maunya apa, masuk jurusan apa? Nggak pernah kan? Yang dimikir kedokteran, harus kedokteran, apa kedokteran, PTN lagi. Ibu mikir nggak sih kalau ini tuh juga susah? Maaf Bu kalau lantang. Ini udah sering tak pendam. Di tengah konflik yang terjadi, sebuah kenyataan terungkap. Ternyata, pola asuh yang dilakukan ibu kepada anak-anaknya bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja.
Pola tersebut pernah ia alami ketika masih kecil. Luka yang belum sembuh perlahan diwariskan kepada generasi berikutnya. Udah deh, cukup. Ibu nggak mau dengar perdebatan ini lagi. Kalian itu ganggu ibu kerja, tau nggak? Udah deh, kalian keluar aja. Kamu ini kenapa? Ada apa kok kamu marah sama anak-anak? Kamu sadar gak sih apa yang kamu lakukan sekarang itu sama persis seperti yang ibu dulu lakukan? Kalau nilaimu turun, ibu marahi. Ibu selalu menekan kamu. Kamu sadar nggak? Emang kamu nggak ngerasain dulu kalau tertekan itu? Sadar nggak? Seringkali orang tua memberikan tuntunan karena rasa sayang dan keinginan agar anaknya berhasil. Namun, dalam prosesnya, mereka terkadang lupa bahwa setiap anak memiliki mimpi, kemampuan, dan jalan hidup yang berbeda. Saat itulah ibu menyadari kesalahannya. Terus aku harus gimana, Bu? Aku cuma pengen anak-anak sukses. Sukses menurut siapa? Menurut kamu atau menurut mereka? Cuman nggak mau mereka itu gagal kayak aku dulu. Sebenarnya yang pengen masuk kedokteran itu kamu atau mereka sih? Kamu nggak ingat dulu ibu tekan? Kamu nggak ingat perasaanmu gimana dulu? Kasihan mereka. Kalau kamu ngerasain hal yang sama, kamu nggak mungkin melakukan hal ini juga. Aku cuma pengen yang terbaik buat anak-anak aku, Bu. Tapi jalan terbaik itu bukan berarti masuk kedokteran aja. Sinta mau masuk desain. Oh, aku tahu. Di ibu kayak gini tuh karena ibu pernah ngerasain kayak kita. Oh, gitu. Udahlah, ibu nggak mau bahas itu lagi. Terus kenapa, Bu? Kenapa ibu sekarang masih kayak maksa aku, sekarang maksa adik, apalagi adik pengen ke desain tuh, masih jadi paksa. Kenapa, Bu? Bukan cuma mau yang terbaik buat kalian. Ibu tadi udah bilang, ibu gak mau kalian jadi kayak ibu yang gagal. Udah, ibu minta maaf. Semua ini gara-gara ibu. Luka yang dulu belum tersembuhkan, sekarang malah kamu warisin ke anak-anak. Ibu minta maaf kalau dulu suka nekan kamu, sampai akhirnya kamu warisin pola ini ke anak-anak kamu. Kesadaran adalah langkah pertama untuk menghentikan sebuah pola asuh yang salah. Untuk pertama kalinya, ibu tidak lagi berbicara tentang harapannya sendiri, melainkan mencoba mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Dari situlah proses penyembuhan dalam keluarga ini dimulai. Kamu harus minta maaf sama anak-anakmu. Kamu harus mengakui kesalahanmu. Kalau kamu dulu tuh menganggap mereka, biarin mereka. Mereka itu juga punya kehidupan masing-masing, punya passion masing-masing. Gak semua harus dipukul atau kedokteran. Ibu minta maaf ya, Rani. Ibu tahu dulu kamu udah berjuang mati-matian buat belajar, tapi ibu gak melihat perjuanganmu dan hanya melihat hasilnya. Iya, Bu. Aku percaya kok ibu sebenarnya kan untuk memalukan aku, tapi mungkin ibu hanya kecewa. Tapi aku harap setelah ini ibu tidak melihat kegagalanku saja, tapi melihat potensiku yang lainnya. Sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Kamu juga ya, Sinta. Apa sebaiknya Ibu minta maaf. pergi? Ibu tahu selama ini passion kamu Jika di dunia semua desain, bersandar tapi ibu terus-terusan menolaknya dan ingin kamu masuk ke kedokteran. lalu aku bersandar Karena ibu cuma pengen yang terbaik buat kamu. mengalah. Suka desain Bukan aku yang salah, membisu Mulai sekarang saat kalian mau semua milih sibuk pilihan hidup kalian apa? Kalian berdua walau tak Gua akan rela tetap pun ku bantu berdoa ini semua berusaha memberikan yang aku sukai biar ibu bisa bahagia sama
Pada akhirnya, yang dibutuhkan keluarga ini bukanlah anak yang sempurna atau orang tua yang selalu benar. Yang mereka butuhkan adalah keberanian untuk saling mendengarkan dan memahami. Hari itu, mereka belajar bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus terus disalahkan, dan kesuksesan bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan. Setiap anak memiliki jalan hidupnya sendiri, dan tugas keluarga bukan menentukan jalan tersebut, melainkan berjalan bersama saat mereka menempuhnya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menghentikan luka itu agar tidak terus diwariskan. Terima kasih nenek sama ibu. Kami sayang kalian. Nenek juga sayang. Aku minta maaf ya. Ya. Nggak apa-apa, kita balik sama-sama ya. Oke. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini. Tawa yang terlepas tanpa ada makna. Berakhir di aku membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Hai teman-teman semuanya, kali ini kami akan memberikan refleksi dari kisah yang sudah kami berikan. Yang pertama dari peran ibu dulu ya. Halo, perkenalkan nama aku Sunita Rahayutri dari tim akhir 072. Di sini di drama ini aku berperan sebagai ibu. Nah, refleksi dari aku, kalau sebagai ibu itu sebenarnya kita nggak boleh pola asuhnya terlalu otoriter dan kita nggak boleh terlalu menekan keras anak-anak kita. Kita harus mendengarkan pendapat mereka dan lebih baik kita menerapkan pola asuh demokrasi. Nah, itu aja dari aku. Sekian, terima kasih. Saya Alfi berperan sebagai anak pertama yang bernama Rani. Di sini refleksi saya yaitu bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Tetap semangat dan terus percaya diri untuk mimpi-mimpi yang kedepannya. Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal untuk menuju kesuksesan. Terima kasih. Saya sebagai Sinta anak kedua, refleksi dari saya itu sebagai tokoh Sinta, saya belajar bahwa setiap orang itu memiliki minat dan cita-cita masing-masing yang berbeda. Saya juga memahami bahwa pentingnya berani menyampaikan pendapat serta keinginan sesuai dengan kemampuan kita. Itu penting untuk disampaikan kepada orang tua. Karena memilih masa depan itu sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan minat bakat sesuai kemampuan kita. Terima kasih. Saya di sini Eka berperan sebagai nenek. Di sini saya belajar bahwa pola asuh yang saya berikan itu bisa mempengaruhi pola asuh yang anak saya berikan kepada anak-anaknya nanti. Nah, oleh karena itu harapan saya kalau jadi orang tua itu memberikan pola asuh yang benar agar anak-anaknya itu tidak tertekan. Halo, saya Vina. Saya di sini sebagai tantenya. Jadi refleksi untuk peran tante adalah sebaik mungkin tuh kita harus menjadi penengah di antara keluarga. Jadi tidak boleh kita berpihak kepada salah satu sisi saja, namun kita juga harus melihat kedua sisinya agar terus
semakin akur gitu, keluarganya jadi tidak pecah gitu. Mulai. Tapi apik loh lek ngono iku. Iya sih, pinggir weh. Hai guys, hari ini kita ini yo apik kok petak satu. Bukan Pan nih bisa apa dah? jalan nang kono. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kira mbak hadiah gak sih? Kok iki terbang-terbangin ae elek. Iku ae. Oh iya, coba aja. Ini tak kuno. Oh no. Apa maksudnya kamu ini nggak lolos? Maaf Bu, aku sudah berusaha, tapi ya, aku tak tahu kan Kat. Ini aja eligible kamu nggak masuk loh. UTBK nggak lolos. Ibu kemarin udah belikan soal latihan kamu mahal itu 300 ribuan. Kamu pikir kamu ngumpulin orang-orang yang mau tertarik sama karya seni itu dari mana? Kamu pikir susah? Makanya kamu harus belajar, jangan kayak kakak kamu. Bu, apa sih? Selalu bawa-bawa aku. Makanya kamu harus belajar, jangan kayak kakak kamu. Apa sih Bu? Selalu bawa-bawa aku. Gak capek apa? Bentar loh. Makanya kamu harus belajar, jangan kayak kakak kamu. Apa Ibu? Selalu bawa-bawa aku. Ibu gak capek apa? Apa? Kamu mau ngelawan? Aku lali ngomong apa? Apa sebenarnya? Makanya kamu harus belajar, jangan kayak kakak kamu. Ibu apa sih selalu bawa-bawa aku? Apa? Kenapa? Kan emang pada kenyataannya benar. Kamu Kenapa gagal selalu lulus aku jadi PTN. contoh buruknya? Kenyataannya benar. Kamu gagal lulus PTN dan bikin malu ibu di depan teman-teman ibu. Ibu gak pernah jaga perasaan aku. Hah? Kamu mikir gak berapa biaya yang ibu keluarin untuk ngelesin kamu masuk ke kedokteran UNER? Kamu pernah mikir gak sih berapa biaya yang ibu keluarin untuk lesin kamu masuk ke kedokteran UNER? Kamu pernah mikir berapa semuanya? Ibu gak pernah mikir. Aku malu. Ibu bilang ke tetangga, ibu bilang ke tante, ibu bilang ke semua keluarga, bahkan di depan adik sendiri. Ibu gak mikir malunya aku. Kamu tahu kan, ibu ini juga kerja mati-matian. Lihat bapak kamu itu di Singapura, gak pulang-pulang, kerja cari duit. Tapi ibu mikir gak sih? Aku tuh malu. Mikir gak? Kakak ini sama ibu sama aja. Aku jadi belajar nih nggak bisa konsen. Tuh. Ibu mikirin gak? Aja kayak gitu. Pernah gak mikir? Gak pernah mikir. Ibu sama dia ada apa sih? Ini loh kan, aku nggak mau tanda tangan buat hasil ujianku. Terus aku tanda tangan sama siapa kalau ibu nggak mau? Ibu ada apa lagi sih? Beda terus. Nanti kalau packagingnya. Masa sih adik kamu juga ngecewain ibu kayak kamu dulu? Terus siapa yang mau jadi dokter di keluarga ibu? Nenek. Lagi terus ngomong. Bu, gak semua orang tuh sesuai sama gak semua anak itu bisa. Ya aku mau gak apa. Kalau gak passionnya ya gimana lagi Bu? Jangan dipaksa lah. Daripada nanti malah gak jadi. Tahu nih Bu, aku tuh capek. Udah dibilang aku tuh capek. Ngono, capek apa ya? Capek. Terus aku ngomong, bilangin ibu Kak. Bilangin. Sama Bu. Terus Iki nyaut, Rani gak usah ikut campur. Ayo cepet ngomong. Jadi gak usah ikut cabut.
Ayo lihat. Jadi. Capek itu bukan cuma Sinta aja. Tapi aku juga capek. Ngerti gak sih, Bu? Kali ini Ibu tuh harus dengerin aku. Tantang, katanya gitu. Kamu sadar gak sih apa yang kamu lakukan sekarang sama persis seperti yang ibu dulu lakukan? Kamu dulu tuh ibu tekan, kamu itu Juga. Iyalah. Pak, tolong Pak, ada sambil ini juga bisa kok sambil di sini. Pak, tolong Pak, ada pengemis Pak di sini Pak. Enggak ya? Halo Ibu, gimana pesan-kesannya selama berperan menjadi ibu? Berat sekali di semester Makasih, ini. makasih. Halo Nenek, perannya sebagai nenek gimana selama ini? ya merasa bersalah karena menjadi orang tua yang gagal. Oke, makasih. Anak pertama gimana? Kasihan banget. Capek bos, capek banget. Capek ya. Nah, semangat ya Kak untuk anak-anak pertama yang di luar sana. Oh coach ya, ini di coach ya, ini klipnya coach ya. Gimana? Untuk anak pertama di luar sana tetap semangat dengan impian-impian orang tua yang gak masuk logika. Ya karena ibunya dia ya guys. Gimana yang kedua? Ya seperti biasa. Sudah masuk dosen apa belum? Lampiasan ya begitu untuk ibu-ibu di Oh sana. ini coach lagi ya? Jangan, kalau emang maunya pengennya harapannya di sana ya kalau bisa jangan diterusin ke anak, kasihan lah anaknya terbebani. Oh, makasih Kak, makasih. Ada lagi mau disampaikan? Belum Kak. Sekarang nek tantenya. Tante, Saya sebagai tante. saya sebagai tante ya, pokoknya punya nanti bisa bantu ponakannya guys. Jadi kayak kalau ponakannya butuh, tantenya ada ya Bu ya. Jadi sampai sekali di semester ini. Jangan dong Bu, jadi perannya aja dong Bu. Peran ibunya dong Bu. Hormati kan. Tolong. Ini masih panjang Ibu durasinya Ibu. Tolong Ibu. Ibu yang kena azab. Ayo, ibunya katanya kena azab guys. Ayo dong Bu. Cek, kurang nih. Lagi dong, Nek. Selama menjadi tua gimana? Apa sih kan yang ngono terus? Selama menjadi tua gimana? Sedih banget karena apa jadi tua ya? Padahal aku pengen jadi anak, tapi ya gimana lagi? Jangan, nggak cocok jadi anakku. Ya Allah. Anak pertama. Kan kamu tua juga ya. Gimana pesan-kesannya menjadi tua juga? Kebetulan di real life aku juga anak pertama, jadi kesan-kesannya seperti menjadi diri sendiri. Oke, ditekan juga. Oh iya, makasih. Udah. Terima kasih telah menonton video dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye.